Halo semuanya, kembali dengan saya Nur Arifia Pramesti. Di video kali ini saya akan membahas tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Oke, selamat menyaksikan. Hubungan antara manusia dan pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek kepribadian manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Hakikat manusia. Hakikat manusia secara terminologis adalah realitas, yaitu manusia secara objektif, manusia secara kenyataan yang sebenarnya, bukan semu, temporer, atau kondisi labil. Adapun beberapa pandangan tentang hakikat manusia, menurut Jalaluddin dan Abdullah, mengemukakan pandangan tentang hakikat manusia ada pada 4 aliran, yaitu yang pertama, pandangan aliran serba zat, bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Alam ini adalah zat atau materi dan manusia adalah unsur dari alam. Maka dari itu, manusia adalah zat atau materi. Yang kedua, pandangan aliran serba ruh. Hakikat manusia adalah ruh. Adapun zat itu adalah manifestasi daripada ruh di atas di dunia ini. Berarti, menurut aliran ini, ruh itu ialah hakikat, sedangkan badan adalah penjelma atau bayangan. Yang ketiga, menurut aliran dualisme. Manusia pada hakikatnya terdiri dari 2 substansi, yaitu jasmani dan rohani. Yang keempat, menurut aliran eksistensialisme, yang merupakan salah satu aliran filsafat modern, berpikir tentang hakikat manusia merupakan eksistensi atau perwujudan sesungguhnya dari manusia. Selain itu, ada beberapa pandangan ilmuwan barat tentang hakikat manusia. Ada pandangan psikoanalitik dari Sigmund Freud, lalu ada pandangan humanistik, dan pandangan behavioristik. Sifat dan hakikat manusia menurut paham eksistensialisme yang dikemukakan oleh Umar Tirta Rahaja dan Lasula, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kewajiban hak, kemampuan menghayati kebahagiaan. Pandangan Islam tentang hakikat manusia. Al-Quran menegaskan kualitas dan nilai manusia dengan menggunakan 4 macam istilah yang satu sama lain saling berhubungan, yakni al-insan, yaitu manusia disebut al-insan karena dia sering menjadi pelupa sehingga diperlukan teguran dan peringatan. Kedua, an-nas, sedangkan kata an-nas terambil dari kata an-naus yang berarti gerak, dan ada juga yang berpendapat bahwa ia berasal dari kata unnas yang berarti nampak, digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia baik dalam arti jenis manusia atau sekelompok tertentu dari manusia. Yang ketiga, al-basyar. Manusia disebut al-basyar karena dia cenderung perasa dan emosional sehingga perlu disabarkan dan didamaikan. Dan yang keempat, Bani Adam. Manusia disebut sebagai Bani Adam karena dia menunjukkan pada asal-usul bermula dari Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia bisa tahu dan sadar akan jati dirinya. Dimensi-dimensi hakikat manusia. Menurut Mutia Harjo dan Umar Tirta Raharja, dimensi-dimensi hakikat manusia adalah yang pertama, dimensi keindividualan, yang artinya bahwa setiap anak manusia dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi seperti dirinya sendiri. Dimensi kesosialan, artinya setiap orang dapat saling berkomunikasi yang pada hakikatnya di dalamnya terkandung unsur saling memberi dan menerima. Yang ketiga, dimensi kesusilaan, yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, dimensi keberagamaan. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempatnya bertopang. Manusia memerlukan agama demi keselamatan hidupnya.
Pengembangan dimensi hakikat manusia. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Tingkatan keutuhan perkembangan dimensi akibat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor kualitas hakikat manusia itu sendiri secara potensial, dan faktor kualitas pendidik yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Yang kedua, pengembangan yang tidak utuh. Akan terjadi di dalam proses perkembangan, ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani. Misalnya, dimensi kesosialan dimodifikasi oleh pengembangan dimensi keindividualan atau domain efektif didominasi oleh pengembangan domain kognitif. Hakikat pendidikan. Apa itu hakikat pendidikan? Pengertian pendidikan dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama menurut Terraccioni 1982. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai oleh keseimbangan kedaulatan subjektif dengan kewibawaan pendidik. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan ialah proses penanggulangan masalah-masalah serta penemuan dan peningkatan kualitas hidup pribadi serta masyarakat yang berlangsung seumur hidup. Menurut Reja Mutyaharjo tahun 2001 mengemukakan tujuan dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan umum pendidikan atau tujuan akhir pendidikan dan tujuan khusus pendidikan. Tujuan umum pendidikan tertuju pada tujuan hidup, sedangkan tujuan khusus pendidikan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, 1. Tujuan pendidikan tak lengkap, berkenaan dengan aspek-aspek kepribadian yang ingin dicapai. 2. Tujuan pendidikan sementara, berkenaan dengan masa-masa pendidikan institusional, dengan tujuan kelembagaan pendidikan. Dan 3. Tujuan pendidikan instruksional, berkenaan dengan penguasaan materi, pelajaran, atau jenis tingkah laku. Bagaimana hubungan hakikat manusia dengan hakikat pendidikan? Di antara pandangan tentang hakikat manusia yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran adalah pandangan humanistik dan behavioristik. Yang pertama, pandangan humanistik. Pandangan humanistik, pandangan yang menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal. Pandangan humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi diri individual. Belajar menurut pandangan ini merupakan fungsi dari keseluruhan pribadi manusia yang melibatkan faktor intelektual dan emosional. Motivasi belajar harus datang dari dalam diri anak itu sendiri. Kedua, yaitu pandangan behavioristik. Behavioristik didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain, bukannya kebetulan. Menurut paham ini, manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Aliran behavioristik mengabaikan faktor kehidupan intrapsikis, yang berarti bahwa pendidikan pun tidak berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersumber dari siswa. Tujuan pendidikan bersifat eksternal, artinya ditentukan dan dirumuskan oleh lingkungan. Siswa dianggap tidak perlu melakukan pengendalian belajar sendiri. Sekian video saya kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.